Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Ia mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Renungan hari ini berjudul Hidup Seolah Anda Sudah Dipulihkan, ditulis oleh Mike Whitmer. Ada dua kakak beradik perempuan dari India yang terlahir buta. Ayah mereka seorang pekerja keras. Tetapi sayangnya ia tidak sanggup membiayai operasi yang akan membuat kedua putrinya dapat melihat. Kemudian datanglah sekelompok dokter ke wilayah mereka untuk kegiatan misi pengobatan jangka pendek. Sehari setelah operasi dilakukan, kedua kakak beradik itu tersenyum lebar saat perawat membuka perban mata mereka. Yang satu berseru, "Ibu, aku bisa melihat, aku bisa melihat." Ada seorang pria yang lumpuh sejak lahir. Dia duduk meminta sedekah di tempatnya yang biasa, yakni di pintu gerbang bait Allah. Petrus memberitahu pria itu bahwa bukan emas atau perak yang ia miliki, tetapi sesuatu yang lebih baik. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah, katanya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Pria itu pun melonjak, berdiri, lalu berjalan, melompat-lompat serta memuji Allah. Kedua kakak beradik dan pria itu tentu lebih menghargai mata dan kaki mereka dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah buta atau lumpuh. Kedua perempuan tadi tidak dapat berhenti mengedipkan mata mereka dengan takjub dan gembira, sementara yang pria melonjak berdiri. Pikirkanlah hal-hal yang mampu Anda lakukan secara alamiah saat ini. Lalu bagaimana Anda dapat mensyukuri setiap kemampuan itu dan menggunakannya secara berbeda? Seandainya Anda mengalami pemulihan yang ajaib, pikirkanlah hal berikut ini. Jika Anda percaya kepada Yesus, Dia telah menyembuhkan Anda secara rohani. Dia sudah menyelamatkan Anda dari dosa-dosa Anda. Karena itu marilah bersyukur kepada Dia yang telah menciptakan dan menyelamatkan kita. Kemudian, persembahkanlah kepadanya semua
yang sudah kita terima darinya. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat menggunakan kemampuan Anda bagi Tuhan? Lalu bagaimana Anda dapat bergembira, melayaninya dengan kemampuan apapun yang Anda miliki? Bersyukurlah kepadanya atas setiap kesenangan yang diberikannya. Ya Bapa, terima kasih atas telinga yang kumiliki untuk mendengarkan-Mu, mulut untuk memuji-Mu, tangan dan kaki untuk melayani-Mu. Our Daily Bread Ministries, what